Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Sudeska, dosen program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri. Video ini saya buat dalam rangka PDD UKT-PT bidang pengajaran Serdosmat tahun 2025. Di sini saya akan membahas tentang RPS mata kuliah Ekonomi Teknik. Mata kuliah ini berada pada program studi Teknik Sipil yang diajarkan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah Ekonomi Teknik mempelajari penerapan konsep ekonomi dalam analisis keputusan teknik dan investasi. Fokusnya meliputi analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis, proyek teknik. Yang kedua, nilai waktu, uang, time value of money, seperti present value, future value, dan annuity. Yang ketiga, metode evaluasi investasi seperti NPV, IRR, payback period, dan benefit cost ratio. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, depresiasi, serta penggantian aset. Mata kuliah ini penting untuk insinyur, manajer proyek, atau analis dalam memilih solusi teknis yang efisien dan ekonomis. Keterampilan khusus yang didapat dari mata kuliah ini yaitu mampu memahami konsep perubahan nilai uang terhadap waktu, mampu membuat cash flow, mampu menganalisis cash flow dengan metode annual worth, mampu menganalisis cash flow dengan metode net present value, mampu menganalisis cash flow dari suatu investasi dengan metode internal rate of return, mampu menganalisis cash flow sektor publik dengan metode biaya manfaat, mampu menganalisis cash flow dengan metode payback period dan break even, memahami konsep depresiasi aset, mampu menganalisis depresiasi suatu aset, dan mampu menganalisis seluruh pengaruh pembiayaan terhadap cash flow suatu investasi. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, yang mana pertemuan pertama itu membahas tentang prinsip dasar ekonomi teknik. Di pertemuan kedua membahas tentang nilai uang terhadap waktu atau time value of money. Yang pertemuan ketiga, nilai uang terhadap waktu, lanjutannya dari pertemuan kedua. Selanjutnya yang keempat itu evaluasi cash flow, analisa annual worth. Yang kelima, analisa net present value. Pertemuan keenam itu analisa internal rate of return, bagian 1. Yang pertemuan ketujuh, analisa internal rate of return, bagian 2. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan ke-8, yaitu evaluasi ujian tengah semester. Nah, dilanjutkan di pertemuan ke-9 itu tentang analisa benefit cost. Pertemuan ke-10 melanjutkan analisa payback period dan break even. Pertemuan ke-11 yaitu menjelaskan tentang depresiasi. Pertemuan ke-12 itu pengaruh pajak terhadap cash flow. Selanjutnya pertemuan ke-13 itu membahas tentang inflasi. Pertemuan ke-14 yaitu analisa pembiayaan. Yang pertemuan ke-15 yaitu analisa penggantian mesin. Dan pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi untuk ujian akhir semester. Komponen penilaian dari mata kuliah ini ada 4, yaitu kehadiran yang mana memiliki bobot 10%, tugas yang memiliki bobot 25%, UTS memiliki bobot 30%, dan ujian akhir semester berbobot 35%. Berikut cuplikan pengajaran di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Hari ini seperti pemaparan kita tadi, kita akan belajar tentang
Tasya? Keuangan. Oke. Ada lagi yang lain? Lukman, ekonomi itu apa Lukman? Analisis. Oke, analisis. Kalau teknik apa teknik? Mudah melakukan sesuatu atau bisa melakukan sesuatu sesuai dengan arahannya. Jadi ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dalam melakukan optimalisasi terhadap sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, itulah ekonomi. Nah, jadi digabungkan dengan teknik, apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat ekonomi teknik di sini itu adalah alat untuk menganalisa dan membantu pemecahan suatu permasalahan ekonomis yang dihadapi oleh ahli teknik dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, jadi sumber daya itu banyak, Seperti kita belajar di manajemen konstruksi itu ada manusianya, ada peralatannya, ada apa lagi? Bahan-bahannya, ada orangnya tadi, manusianya. Nah, itu ada metode-metodenya, Jadi di sini dalam menganalisa semuanya itu, itu dibutuhkan untuk dalam pengambilan keputusan nantinya yang tepat, Nah, mengapa timbul ekonomi teknik? Karena sumber daya manusia, uang, mesin, material terbatas. Kenapa manusia jumlahnya terbatas? Dalam suatu pekerjaan konstruksi, kita ambil contohnya, kenapa? Kenapa seperti itu? Ada yang bisa ngasih tanggapan, Jadi kenapa ekonomi teknik itu timbul? Karena sumber daya, yaitu manusia, uang, mesin, material terbatas jumlahnya. Makanya itu dilakukan ekonomi teknik tadi dalam menganalisanya. Nah, manusia itu jumlah terbatas. Kalau sudah masuk ke pekerjaan konstruksi, kalau pekerjaan sudah masuk masa-masa proyek, proyek itu ada 1000. Satu proyek itu yang kerja misalnya 10 orang. Berarti kalau dia 1000 proyek dikerjakan secara bersama, berapa butuh tenaga kerjanya? 10.000. Ada tidak di Indonesia itu bukan sebanyak 10.000 jadi waktu yang bersamaan bisa membangun. Nah, jadi sumber daya terbatas dengan kita uang seperti juga. Pemerintah tidak selalu punya uang, Makanya uang yang terbatas tadi harus dikelola dengan baik agar menghasilkan suatu hasil infrastruktur yang sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tujuannya. Mesin seperti itu juga, material itu pasti, Material itu sebagian besar itu dari alam, Contohnya semen dari batu kapur, Itu di Padang, itu gunung batu kapur itu makin sedikit dia, karena diambil untuk membuat semen Padang. Nah, setelah itu mengapa ekonomi teknik tadi diperlukan, Yang berikutnya itu karena kesempatan sangat beragam. Nah, kesempatan itu sangat beragam, Mungkin ada kesempatan ini beragam, makanya dibutuhkanlah suatu analisa perhitungan nilai ekonomi tekniknya. Yang mana
dulu ya, itu sudah dirancang bagaimana bisa menyeberang ke Pulau Jawa, Sumatera dan Pulau Jawa, itu bisa tidak lewat kendaraan laut lagi, tidak lewat penyeberangan lagi, kapal roro. Ya. Nah, makanya dibuatlah suatu alternatif kalau tidak menggunakan jembatan, itu menggunakan terowongan bawah laut. Nah, ada dua alternatif, ya. Jadi dibandingkan dua alternatif tadi, mana yang sesuai, yang bisa dikerjakan, atau dua-duanya bisa dikerjakan, mana yang memiliki nilai lebih, dalam kita lebih ekonomis dia, ya. Lebih aman, secara teknis dia aman, ya. Secara nilai dia lebih masuk akal, ya. Lebih ekonomis dan efisien. Nah, setelah itu membuat keputusan investasi yang terbaik. Nah, setelah dapat tadi, setelah kita melakukannya, itu seperti apa keputusan investasinya? Apakah kita akan berinvestasi di jembatan atau di terowongan bawah laut? Ya. Setelah itu, mengevaluasi kesempatan finansial seperti pinjaman dan lainnya. Seperti itu. Jadi setelah dapat harganya, ya, dianalisa, ya, cukup tidak APBN membiayainya, ya, atau APBD membiayai proyek tersebut, ya. Nah, contohnya di Indragiri Hilir, itu jembatan yang mungkin sering kalian lewati kalau kalian ke Pekanbaru, kemarin jembatan Rumbai itu skemanya itu melalui pinjaman, ya. APBN tidak cukup untuk dipergunakan dalam membangun jembatan tersebut, gitu ya. Jadi makanya menggunakan skema masalah finansial itu pinjaman. Gitu. Nah, pinjaman tadi makanya dulu kalau kalian mungkin waktu itu kalian masih kecil-kecil, gitu ya. Itu kalau kita lagi berubah itu ada pos jaganya. Jadi kita mau nyebrang itu bayar. Gitu ya. Sampai hutang tadi lunas, baru pos jaganya dirobohkan. Tersisa pintu gerbangnya lagi di arah sebelah sungai Gantangnya, gitu ya. Nah, itu dia, ada sisa pintu gerbangnya, tapi posnya sudah hilang karena hutang sudah lunas. Dulu tidak, itu dijaga ada posnya, kita keluar masuk itu bayar, gitu ya. Mobil sekian, motor sekian, itulah jembatan Rumbai dunia, karena skemanya finansial. Jadi memutuskan skemanya pinjaman tadi, gitu ya, itu bukan atas dasar kita dananya pinjam aja, tidak. Dasar perhitungan mana yang lebih menguntungkan. Kalau kita bangun hari ini misalnya infrastruktur menggunakan uang APBD, gitu ya, atau APBN, otomatis bisa saja cuma proyek lain tertunda dia, sementara prioritas banyak, gitu ya. Prioritas negara ini banyak. Akhirnya makanya dia prioritas tadi terpenuhi, jembatan itu prioritas terpenuhi, makanya ada alternatif pembiayaan menggunakan pinjaman, gitu ya. Nah, jadi ini contoh, ya. Seorang manajer produksi dihadapkan pada suatu permasalahan di mana ia harus memilih antara dua buah mesin, yaitu mesin A dengan harga Rp1.500.000 dan biaya operasional per tahun itu Rp287.000. Mesin B dengan harga Rp2.125.000 dengan biaya operasionalnya itu per tahun Rp100.000. Kalau kalian seorang pengusaha, mesin mana yang kalian pilih? Ya, jadi kalau di sini saya contohkan ini mesin A, gitu ya. Ini nilainya Rp1.500.000. Operasionalnya, ya. Ini Rp287.000. Ini mesin B, gitu ya. Rp2.125.000. Operasionalnya itu Rp200.000, gitu ya. Nah, kalau kita gunakan dia selama 1 tahun saja, gitu ya, itu kita mungkin lebih oke itu pilihan A. Ya, kalau kita hanya gunakan setahun aja, ya. Daripada pilihan B. Kalau kita gunakan 10 tahun, mana yang paling oke? B. Berapa totalnya kalau kita gunakan selama 10 tahun? Ya. Nah, ada yang bisa? Nah, kalau kita gunakan 10 tahun, berapa total yang A dan yang B? Nah, gimana?
Bisa. Kalau setahun kita pasti pilih yang A. Kalau 10 tahun kita pilih yang mana? A atau yang B? Ini contohnya masih simple ya. Karena kalau di sudah berkaitan dengan proyek konstruksi lebih detail lagi dia. Nah, kalau 10 tahun seperti apa caranya? Ini harga belinya dan ini harga operasionalnya. Ya. Kalau dia 10 tahun berapa dia? Nah, Ramayani, bisa deh. Ya, Pak Mas. Kalau untuk yang A, kalau 10 tahunnya tuh kita 20.200, dan untuk yang B kita 20 juta. 20 juta. Ya. Besar sekali gitu ya. Pasti ada kesalahan dalam perhitungannya gitu ya. Ya Pak, Ya, ya. kalau yang pemakaian dari yang mesin tadi, kalau per tahunnya itu kalau dihitung 10 tahun, itu kenanya 2.500 Pak. Nah, coba dihitung dulu ya, dituliskan. Biar kawan-kawannya lihat. Gitu ya. Nah, di sini kawan-kawan kalau misalnya kita bagi, yang tadi 10 tahun, 12 pertama kali 10 dalam 1 bulannya kan, hasilnya di sini 120. 12 itu apa ya? Bulannya Pak, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 12 kali 10, jadi kan hasilnya itu 120 bulan. Kita baca soalnya itu 200.000 itu per tahun, gitu ya. Bukan per bulan, gitu ya, per tahun. Ya. Ya, bahasanya gitu ya. Biaya operasionalnya per tahun itu 297. Yang B itu biaya operasionalnya per tahun 200.000. Nah, jadi dia bukan per bulan ya, per tahun, gitu ya. Jadi seperti apa kalau dia per tahun? Jadi kalau per tahun itu Jadi biaya operasional yang A itu berapa jadinya? yang pertama itu Pak, yang hanya 2.870 Pak. Ya. Kalau yang di sini Pak 2 juta Pak. Ya. Jadi kalau di total berapa? Sama biaya pembelian alat mesinnya. Kalau di totalnya Pak 3 juta. Pakai kalkulatornya, ya. Gimana berapa ya? Ini Pak Biasa 1.500.000 harganya. ya Pak, yang sini. Nah, itu. Kalau yang ini berapa? Kamu pilih yang mana? Ini Pak. Yang B. Oke. Silakan duduk. Jadi setelah dia 10 tahun, kalau dia digunakan selama 10 tahun, gitu ya, biaya pembelian dan biaya operasional selama 10 tahun, yang A itu jadi 4.370.000. Yang B jadi 4.125.000. Kalau dia 15 tahun, ada yang bisa? 15 tahun. Iya. 15 tahun. Apa yang bisa kalau dia 15 tahun ya?
Iya. Pak, boleh ya Pak? Iya, silakan. Masa iya, terserah saja mau itu gimana. Apa sih itu? Boleh itu boleh ya. Itu sudah selesai semua. Nah, makanya kalau dia 15 tahun, yang lain hitung juga ya. Diceknya namanya benar atau salah juga. Itu 1,787 juta apa? Ini kan totalnya nanti sekarang tadi kan terbayar pembayaran sekarang itu kan jadi gratis. Jadi terus ditambah sama Kita beli di bulan pertama itu belum ada pemeliharaan, ya, belum ada operation maintenance-nya, gitu ya. Pemeliharaan itu setelah masuk bulan berikutnya, gitu ya. Setelah dipakai dia sebulan, baru setelah dia dipakai setahun baru ada biaya yang 287 juta tadi, gitu ya. Itu dia maksudnya. Itu kalau kita beli baru mungkin langsung diservis kan? Barunya gitu ya, kalau motor gitu ya. Baru beli nih, langsung servis. Soalnya saya kan tadi, baru kita mikirkan biaya yang tadi gitu ya. Ganti ban kan ya gitu ya. Kalau ada yang bodi yang penyok kan mau diganti gitu ya. Kalau baru rasa-rasa tidak ada yang harus kita perbaiki, kecuali mungkin mau beli variasinya, ya, aksesorisnya. Waktu itu baru seperti itu. Cuma kalau mesin apa dikasih aksesoris gitu ya, tidak ada yang lihat gitu ya. Kamu beli genset misalnya, kamu beli aksesoris yang mana gitu ya. Baut-bautnya kamu ganti yang tipe-tipe gitu ya, titanium. Gunanya apa gitu ya? Ada gitu ya. Nanti rumah mesin apa, tempat mesin itu kalau krom gitu ya, apa yang mau lihat kinclongnya? Kalau ada motor mungkin aja ya kan. kalau pembayaran sekarangnya ini jadi jauh lebih murah karena biaya operasional motornya cuma 200.000. Iya. Jadi setelah dihitung 15 tahun biaya pembelian dan operasional gitu ya, di totalnya 5 juta ini ya. Yang B itu jadi 5 juta 800. Begitu dia 15 tahun. Akhirnya kita masih pilih yang mana kalau di sini? Yang B. Ya, akhirnya dengan belajar ini kalian tahu prinsip dasarnya, gitu ya. Bagaimana menentukan pilihan-pilihan dari berbagai macam alternatif suatu barang atau suatu proyek, gitu ya, konstruksi, mana yang kita bisa pilih? Kalau dia hanya 1 tahun, kita mungkin bisa pilih yang A.
17.500.